Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita masih di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan sharing-sharing lagi terkait dengan materi Microsoft Excel. Nah, untuk kali ini kita akan belajar terkait dengan pivot table. Nah, saya sudah pernah beberapa kali share terkait dengan pivot table. Nah, mungkin ini masuknya ke lanjutannya ya. Jadi, kita punya data seperti ini. Nanti data ini teman-teman bisa download di link.id yang sudah saya sertakan di bawah dan nanti teman-teman bisa banyak dapat file-file latihan ya. Jadi saya sudah menyertakan di link.id tersebut file-file latihan saya dan juga e-book dari Microsoft Excel nanti teman-teman bebas download dan distribusikan sepuasnya aja karena itu data-data saya sendiri. Nah, oke. Silakan. Nanti linknya ada di deskripsi. Nah, kemudian datanya seperti ini. Misalkan pivot table, kita punya data penjualan bibit dari Naya Farm Cilengsi. Nah, ini kebetulan usaha saya juga terkait dengan jualan bibit. Nanti kalau teman-teman butuh kelengkeng, durian, alpukat, jeruk, mangga, dan lain-lain bisa hubungi saya. Oke. Nah, sekarang kita eh, dari data ini teman-teman tadi yang sudah saya bilang bisa di-download untuk datanya. eh data ini kita blok aja, oke. Nah kemudian kita akan insert. Nanti kita bisa klik pivot table. Nah kemudian pilih from table or range. Kemudian kita akan bikin worksheet baru, new worksheet aja. Nah sheet yang lama saya hapus saja, oke. Nah, ini misalkan data pivot, misalkan data hasil pivot lah, hasil pivot, pivot satu. Oke. Dari hasil pivot satu ini, nanti bentuknya seperti ini untuk pivot table. Kemudian datanya sebelumnya ada bulan, ada bibit, ada jenis, ada area, ada stok terjual, ada penjualan sama harga modal. Saya misalnya akan apa namanya membuat untuk bibit aja, jenis bibitnya sama stok terjual. Jadi saya klik di sini, kemudian ini bibit saya klik, kemudian stok terjual. Jadi sudah ada data seperti ini. Nah, kemudian dari data ini, misalnya nih saya pengen tambahkan eh, apa namanya grafik gitu ya. Jadi kita klik di sini, kemudian insert, kita pilih pivot chart, klik pivot chartnya. Kemudian saya misalkan grafiknya saya pengen pilih yang ini, bentuk yang B, kemudian oke. Nah, nah misalkan saya perkecil biar pas di sampingnya gitu ya. Oke, kemudian saya misalkan pengen juga tambahin label misalkan. Nah, di sini ada kelihatan nanti labelnya. Oke, legendnya nggak usah. Nah, jadi seperti ini. Labelnya nggak usah, jadi seperti ini. Oke. Kalau misalkan legendnya, ya nanti kelihatan bibit apa saja gitu ya. Oke. Ada alpukat, jeruk, kelengkeng, mangganya nggak kelihatan, kurang ke bawah. Oke. Sudah kelihatan semuanya. Nah, kemudian saya tambahkan lagi untuk pivotnya di sini misalnya, saya eh, blok area ini lagi, kemudian insert pivot table. Nah, saya taruh di existing worksheet lagi, kemudian kita taruh di bawahnya, misalkan di sini. Terus oke. Nah, kita fokus di sininya. Kemudian saya pengen menampilkan data bibitnya.
sama data penjualan. Nah, saya tambahkan lagi harga modal. Saya sudah punya data bibit, data penjualan, data harga modal. Kemudian di sini saya pengen nambahin lagi untuk fill baru misalkan. Nanti saya tambahkan fill-nya misalnya apa ya namanya laba kotor gitu ya. Jadi kita klik di sini, kemudian fill item and set di sini calculate fill. Kemudian saya tambahkan nama fill-nya, misalnya eh, gross profit. Profit. Nah, gross profit ini kita dapat dari mana? Misalnya nih dari penjualan dikurangi dengan harga modal. Terus saya add di sini. Ups, oke maksudnya. Nah, maka akan muncul gross profit. Jadi dari penjualan sama harga modal ini didapat untuk alpukat ada gross profitnya 6.317 seperti itu. Nah, kemudian saya tambahkan lagi untuk misalnya pajak ya. Saya klik di sini this pivot table analyze kemudian ini atau fee marketing aja. Ini fee marketing. Formulanya misalnya nih dari gross profit ini, oh kok gross profit ya? Fee marketing kita, ya gross profit aja. Kemudian saya kalikan dengan, atau dari penjualan aja, penjualan dikalikan dengan 2%. Misalnya fee marketing 2%. Saya oke. Di sini untuk fee marketing ada sekian. Kemudian kita akan buat net profit misalnya. Net profit. Net profit misalnya didapat dari gross profit dikurangi dengan fee marketing. Oke. Oops, sorry. Fee marketing. Terus oke. Nah, kita sudah punya datanya di sini. eh, yang pertama adalah data dari bibitnya dan juga stok terjualnya. Kemudian kita misalnya data dari alpukatnya ini. Nah, ini juga bisa kita apa namanya? Misalkan kita tunjukkan hanya alpukat aja. Nah, kalau ini kita pengen menunjukkan semuanya untuk filter gitu ya. Nah, kemudian saya akan tambahkan misalnya eh, apa namanya sih namanya grafik. Ya Allah. Oke, grafik kita klik pivot chart seperti ini. Kemudian kita pilih yang eh, cluster kolom dua dimensi aja. Nah, seperti ini. Nah, grafiknya misalnya kita taruh di bawahnya atau di sampingnya juga nggak apa-apa. Oke. Jadi kita sudah punya beberapa data, ada data ini dan data ini. Nanti teman-teman tinggal kembangkan aja, mau bikin banyak data sesuai dengan yang diinginkan juga bisa. Nah, kemudian teman-teman misalkan pengen nambahin slicer, slicer dari pivot table, misalnya dari pivot table analyze ini insert slicer. Nah, yang mau di insert slicer apa? Misalnya dari bulan, bibit, eh, bibit sama ya ini aja dua karena datanya baru dua itu. Oke. Slicernya misalnya kita taruh di sampingnya sini. Oke. Bulannya kita taruh di sampingnya juga. Oke. Nah, tapi begitu kita klik begini, nanti nggak kelihatan ya datanya. Datanya nggak nyambung antara data satu dengan data yang lain. Kita pengen dari slicer ini akan nyambung data ini, slicer ini dengan slicer ini. Bagaimana caranya? Kita klik kanan di slicernya, kemudian nanti teman-teman pilih report connection. Di sini, kalau kita punya 3 pivot atau 4 pivot, itu tinggal di checklist aja.
supaya nanti semuanya saling nyambung. Oke. Bulan juga sama, klik kanan di report connection, kemudian pivot table di checklist di sini. Oke. Nah, nanti jadinya semua data ini akan nyambung antara satu data dengan data yang lain. Dan teman-teman untuk visualisasi datanya lebih enak gitu ya. Oke. Nah, misalkan ini untuk bulan Januari aja. Nah, ini kelihatan nih untuk bulan Januari aja. Untuk bulan Februari aja. Ini bisa kelihatan. Misalkan pengen nambahin berdasarkan apa? Berdasarkan, kan ada kota ya. Bisa aja kita tambahkan kota. Nih, satu lagi, ini berdasarkan area. Kita blok aja, blok lagi. Kemudian insert, pivot table, from range, existing worksheet. Kemudian taruh di sini, taruh di bawahnya. Terus oke. Nah, kita masukkan areanya. Kemudian misalnya stok terjualnya. Oke, hanya ini aja. Oke, kemudian ini slicernya bisa kita tambahkan lagi. Ini saya kecilin aja lah. Yang penting teman-teman sudah paham maknanya. Nanti tinggal dibagusin aja tampilannya sendiri. Sesuai dengan yang diinginkan. Saya misalkan tambahin kotak sekarang eh, untuk di slicernya ya. Klik pivot table, kemudian slicer, di sini kotak atau area ya. Area, oke. Nah, areanya saya masukkan di sini. Kemudian saya perkecil. Kemudian saya klik kanan di area report connection. Ini saya checklist. 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 Yang lain juga sama, diupdate ya datanya ya. Report connection ini di checklist lagi. Kalau kita nambah pivot table kita. Klik kanan, report connection di checklist. Nah, nanti dari data ini semuanya akan saling menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Oke. Oke, itu dari saya untuk pivot table kita hari ini. Kita sudah bahas terkait dengan pembuatan beberapa pivot table dari satu data. Kemudian kita masukkan field baru di pivot table tersebut. Kemudian kita bikin grafik dan juga kita sudah bikin timeline apa namanya slicer yang antara satu slicer dengan slicer yang lain terhubung. Nah, silakan dipraktekkan. Untuk teman-teman yang butuh belajar komputer secara privat, bisa ke kami di Rumah Belajar Komputer Privat GMII, nanti bisa offline dan juga online. Lokasinya di Cilengsi dan juga bisa privat ke rumah teman-teman semuanya. Oke, saya rasa itu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.